Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah yang didoseni oleh Pak Puzul Purung Priyana, SEMSI. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Gina Farida dengan NPM 112111006 dari kelas G4 Manajemen STIS STEMBI 2021. Di pertemuan pertama, kita membahas tentang pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Di sini saya hanya mengambil dua ahli. Yang pertama yaitu menurut Broto Widjoyo. Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta yang ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Dan yang kedua menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Jadi, saya dapat menarik kesimpulan, karangan karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang ditulis secara fakta yang menurut kepada metode penulisan yang telah ditentukan. Selanjutnya, ada jenis-jenis karya ilmiah. Jenis yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan, bersifat empiris dan objektif. Biasanya makalah ini dipresentasikan dalam sebuah seminar. Yang kedua ada artikel. Artikel ini lebih pendek dibanding yang lain, memuat pendapat subjektif. Karya tulis yang sengaja dirancang dan dengan memperhatikan pedoman ilmiah yang berlaku. Biasanya artikel dimuat untuk media sosial. Selanjutnya yang ketiga ada kertas kerja atau work paper. Kertas kerja tersebut di dasarnya sama dengan makalah, hanya saja lebih tajam atau lebih mendalam pembahasannya. Biasanya kertas kerja tersebut dipresentasikan di seminar di kalangan para ilmuwan. Dan yang keempat ada paper. Paper ini adalah sebutan khusus makalah di kalangan mahasiswa berkaitan dengan pelajaran. Sistematikanya sama dengan artikel dan makalah, namun paper lebih pendek dari skripsi. Selanjutnya ada skripsi. Skripsi adalah tulisan yang wajib dibuat oleh mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa yang akan menyelesaikan gelar sarjananya. Selanjutnya ada tesis. Tesis adalah semacam skripsi namun lebih mendalam lagi dalam pembahasannya. Tesis tersebut biasanya dibuat oleh mahasiswa pasca sarjana atau yang mengenyam pendidikan S2 dan S3. Yang terakhir ada disertasi. Disertasi itu di atas tesis. Selanjutnya ada ciri-ciri karya ilmiah. Karya ilmiah biasanya disajikan dengan menggunakan bahasa baku. Jadi jarang menggunakan atau tidak menggunakan bahasa informal. Jadi harus bahasa formal. Ciri yang kedua, karya ilmiah ditulis secara jujur dan akurat. Tidak boleh berbohong. Dan ciri yang ketiga, karya ilmiah menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Melihat ke ciri yang kedua, karena harus secara jujur dan akurat, maka karya ilmiah harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ciri yang keempat adalah karya ilmiah disusun secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Dan ciri yang terakhir, penyimpulan karya ilmiah dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya ada teknik penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah ini ditulis dengan menggunakan jenis dan kertas ukuran tertentu, tidak di sembarangan kertas. Adapun jenis dan ukuran kertas yang umum digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah kertas HVS berukuran A4 80 gram. Pengetikan karya ilmiah hanya pada satu sisi di kiri kertas. Jenis dan ukuran huruf yang digunakan dalam karya ilmiah pun diatur, yaitu jenis hurufnya Times New Roman dengan ukuran 12.
Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis karya ilmiah. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah menentukan objek kajian atau menentukan hal yang akan kita teliti. Yang kedua adalah mengumpulkan bahan. Selanjutnya melakukan survei lapangan. Lalu memilah dan memilih topik penelitiannya. Yang kelima, melakukan penelitian berdasarkan metodologi yang direncanakan. Yang keenam, mengumpulkan data hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan dari karya ilmiah tersebut. Selanjutnya di sini ada pengertian karangan. Karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Jenis-jenis karangan tersebut terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada karangan narasi. Karangan narasi ini menyajikan peristiwa yang disajikan sesuai kronologi urutan kejadian waktunya. Yang kedua adalah karangan deskripsi. Karangan deskripsi ini adalah karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi tentang pendapat atau argumen seorang penulis yang bertujuan untuk meyakini si pembaca. Selanjutnya ada karangan eksposisi. Karangan eksposisi ini adalah karangan yang di dalamnya terdapat informasi yang sejelas-jelasnya mengenai penjelasan sebuah proses atau suatu topik. Dan ada karangan persuasi. Karangan persuasi ini adalah karangan yang berisi ajakan kepada para pembaca agar melakukan atau mempercayai suatu hal yang disampaikan oleh si penulis. Selanjutnya ada karangan ilmiah. Karangan ilmiah ini biasanya digunakan untuk menulis hasil penelitian yang telah dilakukan. Lalu yang terakhir terdapat karangan semi ilmiah. Jenis karangan ini yang sebagiannya menyajikan fakta dan sebagiannya lagi berupa jenis fiksi. Jenis karangan ini ditulis menggunakan bahasa non-formal yang mudah dipahami oleh pembacanya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.